Bab 280. Jebakan. Stella meraih pakaian William dan berguling dengan sedih. Tidak bisa berbuat apa-apa. William adalah orang yang berprinsip. Jika dia sudah membuat keputusan, memohon pun tidak ada gunanya. Selain itu, masalah ini berkaitan dengan tubuh Stella. William bahkan lebih memilih kabur. Khawatir Stella akan menghantuinya lagi, William segera turun dari tempat tidur dan membujuknya. Aku pergi dulu. Sudah sangat lelah, tidak bisa menemanimu lagi. Tidak boleh. Stella mengayunkan lengan William. William menyeringai, tidak bisa kalau tidak pergi. Aku khawatir kamu akan memakanku di tengah malam, kucing serakah. Wajah Stella tiba-tiba berubah menjadi seperti kain merah. Benarkah? Apakah dia seserakah itu? Tuhan, dia sungguh bayi yang patuh. William berjalan keluar dari kamar pasien. Begitu dia berjalan ke koridor, dia berdiri diam dengan tidak nyaman di dekat dinding, tidak berani bergerak. Sial, bagian bawah terlalu ketat, terlalu keras. Sulit untuk berjalan. Sedikit menunduk dan melirik dirinya sendiri. Ada bagian besar di depan. Aku sangat menyedihkan. William berkata pada dirinya sendiri. Dia baru dapat berjalan saat sudah mulai sedikit stabil. Kanza mengangkat alis dan melirik resleting celana tuan muda. Tuan muda cukup besar. Astaga, dari celana sudah dapat terlihat petunjuknya. Bersiul. Hanya saja tuan muda sangat menyedihkan. Dia bahkan sudah tidak jajan lagi dan mengharapkan Stella seorang untuk memuaskan dahaganya, tentu saja menyiksa diri sendiri. Ups, tuan muda bahkan bermain setia. Tidak tahan. Sementara Stella melihat kamarnya yang kosong, dia mengingat sikapnya yang kacau terhadap William. Sungguh memalukan. Apakah tadi aku sangat bernafsu hingga mengatakan hal seperti itu? Tuhan, aku bahkan memohon pada beruang William. Sangat memalukan. Stella membungkus dirinya di selimut dan berguling di atas kasur rumah sakit. Surat kabar, berita ekonomi, hiburan dan kabar pagi menyampaikan berita itu lagi. Kekasih Presidir Grup 1 Jiwa, Nona Fanny Wang tiba-tiba liburan ke luar negeri. Saat berita ini terbit, Juliana yang paling bahagia. Bagus. Fanny Wang rendahan itu sudah ke luar negeri, maka William saat ini tidak memiliki wanita. Sekarang aku, bukankah bisa memanfaatkannya? Juliana membuka lemari pakaian. Terdapat ratusan rok yang dikeluarkannya. Semuanya berwarna-warni dan dirancang oleh desainer dunia yang terkenal. Yang ini. Atau yang ini. Oh, yang ini juga bagus. Juliana memilih banyak rok dan meletakkannya satu persatu di depannya. Kemarilah. Hadir, Nona. Bawahannya tunduk dan berdiri di depan pintu. Telepon Welixku tercinta dan katakan kencan malam ini batal. Aku ingin makan malam bersama William. Juliana masih menatap cermin dengan cermat. Tubuhnya hanya mengenakan bikini dan tidak peduli bagaimana anak buahnya melihatnya. Baik. Dia keluar, mengetuk pintu dan masuk kembali dan berkata, Nona, Welix tidak dapat dihubungi. Juliana masih melihat dirinya sendiri di cermin dan menjawab dengan acuh tak acuh, apakah ponselnya tidak aktif? Bukan, nomornya tidak dapat dihubungi, apa? Juliana mengangkat alisnya sebelum memalingkan wajahnya, dan menatap curiga pada anak buahnya, tidak dapat dihubungi. Apa yang terjadi? Nona, aku segera mengatur orang melacak orang ini. Akan kupastikan untuk menemukannya untuk Nona. Juliana merenung sejenak, wajahnya sedikit suram dan mengangguk. Tidak peduli dia mati atau hidup, aku harus menemukan bayangannya. Baik. Di mana minat Juliana melihat pakaian lagi? Dia berkacak pinggang dan mondar-mandir di ruangan, berbicara dengan dirinya sendiri, apa yang terjadi? Kenapa Welix tiba-tiba tidak dapat dihubungi? Kenapa? Jangan-jangan sebuah jebakan. Lina dan Sally di rumah sakit menemani Stella dan menunggu Stella dipulangkan. Bekas luka di wajahnya sudah tidak terlalu jelas, hanya perlu menutupinya dengan sedikit bedak. Hei, sebenarnya William akan datang atau tidak? Bukannya dia sudah mengatakan akan menjemputmu di rumah sakit? Lina bergumam dengan tidak sabar. Sally memutar matanya dan bersenandung, jika mau kukatakan, jangan percaya pada omongan pangeran seperti itu. Bajingan yang tidak memiliki hati yang tulus sama sekali. Kita jalan duluan saja.
Stella menggigit bibirnya dan berpikir untuk menelpon William dan SMS William masuk. Sayang, maafkan aku. Aku memiliki banyak pekerjaan di sini dan tidak dapat menjemputmu di rumah sakit. Aku akan mengatur orang mengantarmu pulang. Tiba-tiba Stella merasa kecewa. Tapi dia tersenyum dengan cerah dan berkata, sudahlah. Dia tidak bisa datang. Kita jalan saja. Ketiga gadis itu baru saja berjalan keluar dari kamar pasien dan dihentikan oleh seseorang sebelum mereka masuk ke lift. Hei, Nona, tunggu aku. Mereka melihatnya, terutama Lina berteriak, Lai. Apa yang kamu lakukan di sini? Lina memegang pinggangnya dan mengangkat dagunya, menatap pria jangkung yang muncul tiba-tiba. Ini benar-benar aneh. Jelas-jelas sudah menelponnya dan dia mengatakan memiliki banyak urusan hari ini. Saat mengucapkan kata spesial, nadanya sengaja dinaikkan. Kenapa bocah ini tiba-tiba datang ke rumah sakit? Lai tersenyum memandang Stella di belakang Lina, melambaikan tangannya terlebih dahulu, menyapa lalu berkata, aku. Tentu saja aku datang menjemput kalian. Mata Lina menyipit lurus, hei. Hari ini kamu sangat aneh. Hari ini bukannya kamu punya hal yang sangat penting, sekarang bagaimana dengan urusanmu yang sangat penting itu? Lai tampak canggung. Mungkin Lina sudah dimanjakannya belakangan ini. Emosinya semakin kuat, sangat sulit untuk diatur. Sepenting apapun hal itu tidak akan sepenting beberapa gadis cantik. Katakan intinya. Lina tampak menghina. Lai meremas sudut mulutnya tanpa daya, memandang ke tempat lain dan menghela nafas berkata, benar. Hari ini aku sibuk tapi William sudah memberi perintah menyuruhku menjemput kalian. Apakah aku tidak berani datang? Aku masih punya proyek besar yang mengharuskan William meminjamkan sejumlah besar uang sebagai dukungan. Aku mana berani menyinggung Dewa Tulah. Sally sangat terkejut dan bergumam, oh Tuhan, manajer Lai, kamu juga perlu meminjam uang. Tidak terlihat ya. Bukannya kamu orang kaya. Stella tidak mengerti masalah bisnis dan bertanya dengan sangat naif. Lina yang di sana sudah sangat marah. Oh, aku memintamu datang kamu bilang tidak punya waktu. Kamu langsung datang ketika William menyuruhmu datang. Maksudmu ini jelas tidak memandangku, atau dengan kata lain, posisiku tidak sepenting William di hatimu. Bisa ya kamu, bajingan. Apakah kamu menjalin hubungan dengan William? Suara tajam itu semakin tinggi. Lai berkeringat dingin dan menjelaskan dengan panik, apa yang kamu pikirkan? Aku butuh bantuan William dan tidak berani menyinggungnya. Oh, paham. Aku tidak dapat membantumu jadi kamu bisa mengabaikanku. William dapat membantumu, perkataannya adalah hal sakral. Bajingan, kamu menjilat tangan siapapun yang melempar uang. Aku memandangmu rendah. Stella dan Lina berdiri di samping melihat dua orang yang berdebat di sana. Sebenarnya Stella menangis di lubuk hatinya. Please, aku orang sakit. Bisakah aku beristirahat? Bisakah kalian berdua memahami kesakitannya? Ternyata jika kamu menjalin pertemanan dengan ceroboh, kamu dapat memalingkan wajah dan menolak mengakuinya dalam sekejap. Stella memasang wajah gemuknya di antara Lina dan Lai. Hei, izinkan aku mengucapkan 3 hal, oke? Gelombang, Lina memutar wajahnya ke sisi lain. Stella memutar wajahnya dan berkata, pertama, aku pasien. Kalian datang kemari untuk menjemputku kan? Lina meremas sudut mulutnya dan menatap Stella dengan enggan. Kedua, kalian saling menggoda tolong jangan di depan aku, bisa? Lai tersenyum dan berjanji dengan sederhana. Hehe, dia paling senang mendengar kata saling menggoda. Hehe, baik, ikut aku mendengarmu. Lina memutar matanya, siapa yang menggodanya? Aku tidak akan main mata dengan orang seperti ini. Aku tidak menginginkan pacar seperti ini. Wajah Lai langsung menggelap. Lina melirik Lai dan menjadi takut dengan wajahnya. Tuhan, ekspresi wajah apa ini? Sangat menakutkan. Sudah lama mengenalnya dan masih belum pernah melihatnya segalak ini. Apakah perkataannya tadi tentang pacar membuatnya marah? Mati saja. Mati pun juga harus menjaga martabat. Lina mendorong semangkanya ke atas dengan sengaja. Stella memandang mereka dengan canggung dan menghela napas. Ketiga, aku sangat lelah. Aku sangat ingin pulang dan beristirahat.
Beberapa orang itu sudah tidak berani ribut lagi dan dengan cepat menemani Stella meninggalkan rumah sakit. Bab 281. Dasar wanita galak. Tunggu, jangan lewat pintu depan, aku memarkirkan mobil di pintu belakang. Lai membawa ketiga wanita itu berjalan menuju pintu belakang. Lina sengaja mencari-cari kesalahan. Kenapa kamu menyuruh lewat belakang? Kita lewat depan sajalah. Lai yang terlihat sangat cemas, langsung menarik lengan Stella, berkata dengan tegas. Apa yang kamu lakukan? William sengaja menyuruhku untuk menjemput Stella. Dia sudah mengatur agar Stella keluar diam-diam dari rumah sakit lewat pintu belakang. Dari depan. Ayolah, Nona Lina, jika kamu ingin membahayakan sahabatmu, kamu pasti akan melakukan hal ini. Sekarang, yang harus dilakukan oleh Stella pertama kali adalah membuat batasan yang jelas dengan William. Diam adalah sikap yang paling aman untuknya sekarang. Jangan menyela kalau kamu tidak paham. Kamu sendiri saja yang lewat pintu depan, aku harus melakukan perintah dari William. Setelah selesai mengatakan hal itu, Lina yang merasa tidak percaya langsung membelalakkan matanya. Lai menarik Stella kemudian berjalan menuju pintu belakang. Di belakang, terparkir sebuah mobil SUV. Lai segera mengajak Stella masuk ke mobil itu. Sally pun mengikuti mereka dan duduk di bagian belakang. Stella memandangi bangunan bangsal lewat jendela mobil dan mengatakan dengan sedikit khawatir. Ketua Lai, bisakah kita menunggu Lina sebentar? Sebenarnya dia bukan orang yang suka melawan seperti itu, tunggu dia sebentar, ya. Wajah Lai berubah menjadi pucat kelabu karena marah pada sikap Lina, kemudian menjawab dengan dingin. Buat apa menunggunya? Lagi pula aku kesini bukan untuk menjemputnya. Cepat jalan. Lina berdiri di dalam bangunan itu untuk beberapa saat. Sudahlah, lagi pula hubungan William dan Stella saling terkait. Dia juga tidak mengerti dengan mereka berdua. Yang dikatakan oleh Lai. Apa yang dikatakannya tidak masuk akal, bagaimana mungkin hal itu adalah cara teraman bagi Stella? Sudahlah, peduli setan dengan Lai. Setelah Lina memikirkan hal itu, dia langsung pergi ke pintu belakang. Sesampainya di pintu belakang, dia melihat mobil SUV yang membawa Stella sudah melaju begitu saja. Hei, jangan tinggalkan aku. Dasar Lai si brengsek. Beraninya dia meninggalkanku. Lai, kita putus. Kalau aku pacaran lagi denganmu maka aku adalah orang yang bodoh. Kesal sekali. Lina berteriak kencang di depan pintu bangunan itu, wajahnya berubah sangat marah. Sejak dia berpacaran dengan Lai selalu sabar dengannya. Sehingga, saat mereka bersama, sifatnya semakin menjadi-jadi. Namun, sekarang, tiba-tiba Lai tidak memedulikannya. Dia tidak terbiasa dengan sikap seperti itu. Dasar bajingan, tunggu saja. Aku akan meninggalkanmu. Aku tidak sudi bersamamu. Jika kamu mengejar-ngejarku lagi, aku tidak akan mempedulikanmu lagi. Dasar brengsek. Seorang dokter lelaki yang baru lulus dari program S3-nya, melihat seorang gadis cantik berdiri di sana kemudian menghampirinya. Matanya terlihat basah, wajahnya memerah. Sebenarnya gadis itu marah dan menangis. Dokter muda nan keren itu seketika mendekatinya sambil tersenyum dan berkata, "Nona, aku adalah seorang dokter ahli jantung, apa ada yang bisa kubantu? Apa kita bisa berkenalan, Sep? Pergi kau. Apa kau mau mati? Pergi dan lihat bayanganmu di cermin, lain kali saja bicara denganmu." Nyah kau. Belum selesai dokter itu mengucapkan sesuatu, emosi Lina langsung pecah. Dokter itu membelalakkan mata, saat mendengar amarah gadis itu. Seperti inilah ekspresi terkejut dokter muda itu. Jemari rampingnya yang gemetar kemudian meraih jubah dokter, menggigit bibirnya ketika ketakutan saat melihat amarah Lina. Dasar wanita galak. Dia memiliki senyum yang menawan, tapi kenapa emosinya begitu? Buas. Mengagetkan saja. Cukup. Siapapun jangan pedulikan aku sedang sangat kesal sekarang. Pergi kalian. Lina mengomel, melampiaskan semua amarahnya, kemudian berjalan pergi. Dokter muda itu terdiam membisu selama 10 menit lamanya di tempat ia berdiri, setelah itu ia kembali tersadar. Astaga, sekarang semua wanita menjadi pemarah seperti itu. Lalu,
Bagaimana dengan para lelaki baik untuk mendapatkan seorang istri? Makan malam di rumah kali ini, Lina dan Sally ingin merayakan keluarnya Stella dari rumah sakit, sekalian untuk mengusir semua kesialan pada diri Stella. Benar kamu ingin makan hot pot? Yang pedas atau tidak? Stella bertanya dengan ramah sambil menuangkan air untuk Sally dan Lina. Kedua gadis itu sedang asyik bermain game, berpura-pura menjadi sepasang suami istri yang sedang melawan monster. Mereka berdua melihat Stella dengan sikap acuh tak acuh, lalu berkata, kita makan hot pot dengan 2 rasa saja, beli daging kambing banyakan. Kata Lina yang bersemangat melawan monster sambil memberikan perintah. Stella menggembungkan pipinya dan memutar matanya. Kita tidak punya pot 2 rasa di rumah, tidak bisakah kita makan 1 rasa saja? Tidak. Jawab kedua gadis yang jarang mempunyai pikiran yang sama itu. Sally tersenyum kemudian mengatakan, Stella, kamu kan baru saja keluar dari rumah sakit dan tidak boleh terus berdiam diri di rumah. Jadi, kamu harus sering keluar rumah untuk berolahraga. Kamu pergi saja ke supermarket sekalian membeli bahan-bahan yang harus dibeli. Stella merasa muak, kemudian mengepalkan tangannya dan menghentakkan kakinya. Aku kan seorang pasien. Lina menjawab dengan agak menyindir, kamu adalah pasien yang sudah keluar dari rumah sakit, titel pasienmu sudah berlalu. Kamu sekarang sudah sembuh, pergilah pergi. Jangan lupa beli daging sapi, bakso ikan, bihun-bihunan, sayur mayur, dan jangan lupa beli 2 batang lobak. Iya, Stella hanya berpasrah saja. Dasar teman tidak berguna. Benar-benar menyesal. Dasar 2 gadis yang kejam. Bisa-bisanya menyiksanya yang baru saja sembuh dari sakit, huhuhu. Stella sangat kesal, tapi dia juga tidak bisa berkutik. Dia hanya bisa menghela napas, kemudian berganti sepatu, lalu berjalan keluar rumah sambil membawa keranjang. Terdapat sebuah pasar di jalan belokan depan rumahnya, kemudian dia memutuskan untuk membeli di sana saja. Benar-benar keterlaluan. Kalau tahu akan membuliku, aku rela dibuli oleh si Cengeng Chen saja, daripada dibuli oleh mereka berdua. Apa-apaan ini ah? Stella berteriak dengan sangat kencang, kemudian mendengar suara tawa kecil di belakangnya. Hahaha. Stella yang terkejut kemudian membalikkan badannya. Dia melihat lelaki tampan sedang berdiri, dengan 1 tangan masuk ke saku celana, orang itu adalah James. Stella, kamu sedang bermonolog apa sih? Kedengarannya sangat seru. James terkekeh, terlihat begitu manis dan tampan. Wajah Stella tersipu. Memalukan. Dia sekarang sedang terlihat seperti ibu-ibu dengan mengenakan sepatu teplek dan menenteng sebuah keranjang besar. Kostum yang sangat memalukan. Kenapa bisa bertemu dengan James? Sudahlah, jelek ya sudah biar saja, lagi pula dia juga tidak ingin memberi kesan mendalam di hati lelaki itu. Oh, kamu. Kenapa kamu bisa di sini? Apakah kamu ingin berbelanja? Haha, apa? Belanja? Kenapa aku berbelanja? Kalau begitu kamu kenapa di sini? Stella melihat ke arah supermarket yang tidak jauh darinya. Kamu kira, aku kesini ya untuk mencarimu? Dasar gadis bodoh. James tersenyum, mengulurkan lengannya, lalu menarik keranjang di tangan Stella. Kamu akan berbelanja, kan? Yuk, aku akan menemanimu. James mendekatkan dirinya, kemudian meraih lengan Stella, sedangkan tangan satunya lagi membawa keranjang buluk itu. Pikiran Stella menjadi kacau. Tidak mungkin. Berapa banyak wanita yang ingin menikahi lelaki tampan, seorang komisaris grup Golden yang sangat dikagumi ini. Dia malah menenteng sebuah keranjang buluk ibu-ibu seperti ini dan pergi ke supermarket denganku. Aneh. Tidak usah, kamu berpakaian seperti ini, bukankah kamu akan pergi ke suatu tempat? Kalau tidak, kamu tunggu saja dulu di rumahku, kebetulan di dalam sedang ada teman-temanku. Aku akan menyuruh mereka untuk membukakan pintu. James mengerucutkan bibir merahnya, kemudian menundukkan kepalanya, lalu melihat pakaian yang dikenakannya, setelah itu mengatakan dengan malas. Memang aku berpakaian seperti apa? Apa yang salah dengan pakaianku ini? Pantas dan sopan. Pakaianku ini sudah bagus kok. Aku tetap ingin pergi belanja denganmu. Stella, seorang gadis mungil dari kalangan biasa berjalan bersama James, seorang dari kalangan elit. Hal ini menyita perhatian dari orang-orang di sana.
Banyak dari tante-tante di sana memandangi mereka dengan tatapan curiga. Stella yang pemalu, tidak sanggup untuk melihat tatapan orang-orang tersebut, membuat wajahnya berubah merah. Dia mendorong-dorong James dengan lengannya dan berkata dengan mengerutkan wajahnya. Aku minta padamu, Tuan James. Tolong hindari aku. Kamu membuatku terlihat sangat jelek saat berjalan bersamamu. Aku merasa seperti penjahat yang akan menjualmu. Kamu pergi saja ke rumahku. Stella mendorong James dengan sekuat tenaga, tapi sia-sia. James malah menundukkan kepalanya, kemudian melihat Stella dengan terkekeh sambil menunjukkan bibir merahnya. Hahaha Stella, lihatlah kamu gugup sampai seperti ini. Wajahmu sangat merah seperti sebuah apel. Jelek sekali. Stella menggertakkan giginya dan tidak berkutik. Tolonglah Tuan James, sekarang bukan tentang aku terlihat jelek atau tidak tapi keberadaanmu denganku sekarang yang membuatku sulit. Akhirnya dia tahu bahwa perbedaan di antara mereka begitu besar. Tapi kenapa saat dia bersama dengan si Chengeng Chen dia tidak merasa seperti seekor itik buruk rupa? Si Chengeng Chen itu adalah seorang pembawa sial. Ataukah dia yang selalu berpikir kalau si Chengeng Chen itu orang aneh? Si Chengeng Chen, matilah aku. Tidak peduli aku sedang bersama dengan orang lain, aku terus saja memikirkanmu. Bagaimana ini?